Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjut untuk membahas soal-soal lagi ya. Kita belajar untuk P3K Bidan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Belajar dari awal, dari sekarang ya. Okay, before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Pengukuran tekanan darah atau tensimeter di pelaksanaan kegiatan Posbindu ada pada tahap A, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, atau tahap 5. Nah, di kegiatan Posbindu ini ada 5 meja. Ya, yang pertama ada pendaftaran, meja kedua ada wawancara, meja 3 itu pengukuran tinggi badan, berat badan, meja 4 adalah pemeriksaan, tensi, glukosa, kolesterol, dan meja 5 adalah edukasi atau konseling. Jadi pengukuran tekanan darah itu di meja atau di tahap keempat ya. Jawabannya adalah D. Nah teman-teman, kalau kalian belajar materi, di sini juga ada di channel ya, tinggal dibuka aja. Ada banyak materi-materi kode etik bidan ya, ANC dan lain-lain. Oke. Lanjut nomor 2. Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak disebut A. Jaminan sosial, B. Sistem jaminan sosial nasional, C. Asuransi sosial, D. Tabungan wajib, E. Bukan salah satu di atas. Bentuk perlindungan sosial itu dan dalam undang-undang yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat ya. Jadi jawabannya adalah jaminan sosial. Nomor 3. KB merupakan langkah strategis untuk mencegah kehamilan 4 terlalu. Yang tidak termasuk kehamilan 4 terlalu adalah A. Terlalu cepat, terlalu muda, terlalu sering, terlalu tua, terlalu banyak. Jawabannya adalah ya yang tidak termasuk 4 terlalu itu adalah terlalu cepat. Jadi 4 terlalu itu adalah terlalu muda, terlalu sering, terlalu tua, dan terlalu banyak ya. Nomor 4. Kesehatan ibu dan anak sangat bergantung pada kondisi ibu saat A. Masih anak-anak, B. Usia prasekolah, C. Sebelum hamil, setelah menikah, atau jadi lansia. Bergantung pada sebelum hamil ya. Kesehatan ibu dan anak sangat bergantung pada kondisi ibu saat sebelum hamil. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan status kesehatan seorang wanita sejak sebelum hamil sangatlah penting dalam memastikan kelangsungan hidup ibu dan anak dengan baik. Nomor 5. Kesehatan bayi harus diperhatikan sejak dalam kandungan, proses kelahiran, baru lahir, bayi, atau semua benar. Sejak semua benar ya. Jadi kesehatan bayi itu diperhatikan saat dalam kandungannya, kemudian pada saat lahirannya, diperhatikan juga saat BBL dan pada saat bayinya juga. Jadi kesehatannya diperhatikan dalam semua benar ya. Oke, nomor 6. Masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada wanita sebelum hamil adalah kecuali sistem reproduksi, PMS, status gizi, penurunan fungsi organ, penyakit fisik, dan psikologis. Kecuali, ya, kecualinya adalah penurunan fungsi organ. Nomor 7. Kondisi kesehatan ibu sebelum hamil harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di beberapa hari pertama, 30, 50, 100, 500, atau 1000. Ya, kondisi kesehatan itu
akan berpengaruh terhadap 1000 hari pertama kehidupan bagi anak ya. Nomor 8. 1000 hari pertama kehidupan bagi anak yang dimulai sejak masa konsepsi, baru lahir, balita, batita, atau prasekolah. Pada saat dimulai sejak konsepsi. Nomor 9. Nyonya C, umur 29 tahun, seorang tunasusila, datang ke tempat bidan mengeluh sakit perut bagian bawah, mengalami perdarahan dan demam. Dari hasil anamnesis, ia menggugurkan kandungan pada dukun 10 hari yang lalu. Sesuai keluhan yang dirasakan, paling mungkin Nyonya C mengalami sistitis, salpingitis, endometritis, appendicitis, atau abortus infeksius. Di sini kuncinya adalah ia menggugurkan kandungan pada dukun ya. Jadi berarti dia hamil. Kalau hamil, apa kemungkinannya? Yaitu abortus infeksius. Jawabannya yang E. Nomor 10. Ibu dalam kala 2 persalinan sudah diberi oksitosin 10 unit pada menit pertama. Setelah dicek janin tunggal, lalu pada menit ke-15 plasenta belum lahir, lalu diberi oksitosin 10 unit. 2 menit kemudian terlihat semburan darah dari jalan lahir. Apakah tindakan bidan selanjutnya? Lakukan PTT ya. 2 menit kemudian ada semburan darah, berarti semburan darah di sini adalah dia ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang dilakukan adalah penegangan tali pusat ya. Nomor 11. Pilihan persalinan ekspektatif atau aktif bila terdapat kematian janin atau IUFD seharusnya didiskusikan dengan pasien dan keluarganya, tidak didiskusikan dengan pasien dan keluarganya, merupakan keputusan dokter, bukan merupakan keputusan dokter, ya. Jadi kalau ada persalinan dengan IUFD, itu diskusikan pada pasien dan keluarganya. Apa tindakannya sesuai dengan penjelasan dokter biasanya. 12. Pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh dokter yang bernama, jawabannya adalah oleh dokter Webush ya. Nomor 13. Berikut ini adalah area pelayanan bidan dalam menjalankan praktik, kecuali di sini kecualinya ya. Jadi bidan itu menjalankan praktik apa aja? Pelayanan kesehatan lansia. Tetapi sekarang di posyandu-posyandu itu ada ya pelayanan kesehatan lansia. 11. Seorang ibu postpartum spontan hari ke-7 melakukan kunjungan ulang untuk memeriksakan kondisinya setelah melahirkan. Ibu tampak sering menguap dan lelah. Ibu mengatakan kurang tidur dan kurang nafsu makan. Ibu mengatakan yang masak ibu mertuanya dengan ibu mertuanya dengan menu yang diperbolehkan hanya nasi dan sayur-sayuran. Karena menurut ibu mertuanya jika makan telur atau ikan akan membuat ASI tambah amis dan luka jahitan lama keringnya. Apakah yang akan Anda lakukan terkait kasus tersebut? A. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi yang disediakan oleh ibu mertua. B. Menjelaskan pentingnya nutrisi sumber hewani untuk ibu postpartum. C. Menjelaskan cara perawatan bayi dan meningkatkan produksi ASI. D. Menjelaskan cara mencukupi kebutuhan tidur ibu menyusui. E. Memberikan edukasi tentang perawatan payudara. Jawabannya yang tepat adalah menjelaskan pentingnya nutrisi sumber hewani untuk ibu postpartum. Karena di soal dijelaskan ibu mertuanya itu memasak hanya nasi dan sayur-sayuran saja. Ya. Jadi dia kurang nafsu makan, tampak lelah gitu ya. Jadi setelah lahir itu perlu nutrisi hewan ya.
hewani. Ya. Nomor 15. Seorang ibu baru saja 2 hari melahirkan anak perempuan. Ibu mengatakan saat anaknya menangis bingung sekali karena sudah diberikan ASI dan popoknya basah sudah diganti. Ibu mengatakan ini merupakan pengalaman pertama mengurus bayi. Apakah intervensi yang dapat diberikan untuk ibu muda tersebut? Di sini ibu mengatakan anaknya menangis ya, karena sudah diberi ASI. Popoknya sudah diganti yang basah. Jadi apa? Memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir. Memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir merupakan intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasi kurang pengetahuan pada ibu yang baru pertama kali melahirkan ya. Jadi jawabannya yang E. Nomor 16. Seorang ibu postpartum 1,5 jam usia 35 tahun P3A0 saat ini mengeluh mules di daerah perut, kontraksi teraba lemah, kandung kemih kosong, ibu sudah BAK di tempat tidur dengan pispot. Nah, kemudian tensinya 110/60, frekuensi nadi 82 kali per menit, napasnya 18 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Apakah intervensi yang bisa dilakukan untuk ibu tersebut? Jawabannya adalah melakukan masase pada daerah uterus ya. Karena disebutkan di sini kontraksinya teraba lemah. Nah, ini kuncinya ya. Oke, nomor 17. Seorang bayi perempuan lahir pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 10.35. Bayi saat lahir menangis kuat. Skor Apgarnya 89. Bayi telah dilakukan IMD, kemudian ditimbang, diukur panjang badan dan antropometri lainnya. Bayi menangis saat diraba, ternyata popok dan bajunya basah. Apakah jenis kehilangan panas badan yang dialami bayi tersebut? A. Radiasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Evaporasi atau rehabilitasi? Jawabannya adalah evaporasi. Jadi kehilangan panas karena permukaannya basah ya, itu evaporasi. Ada juga kehilangan panas karena konveksi ya, pintu terbuka, jendela, AC ya. Kemudian ada konduksi. Konduksi itu ketika bayi itu bersentuhan langsung dengan benda-benda padat yang dingin. Kemudian rehabilitasi diberi. Nomor 18. Bayi laki-laki baru saja lahir spontan 1 jam yang lalu. Gerakan aktif, berat badan 2.450 gram. Panjang badannya 48, respirasinya 40 kali per menit dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Apakah tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya? Berat badannya kurang sedikit ya, harusnya 2,5. Usia kehamilannya 36 minggu. Tidak ada kelainan ya. Ya, baru juga satu jam ya. Jadi tindakan yang dapat dilakukan adalah rawat gabung dengan ibunya karena bayinya itu tidak ada kelainan ya. Tidak ada masalah. Oke, nomor 19. Bila di suatu desa ditemukan lahan industri, maka pabrik atau instansi terkait terlibat untuk memberikan fasilitas kesehatan yang sifatnya umum, yaitu didirikan tempat mandi cuci kakus bagi warga yang tidak memiliki sumber air bersih dan pembuangan hajat di rumahnya. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, yaitu jawabannya adalah yang D, yaitu memberdayakan pihak lain. Yaitu kalau memberdayakan pihak lain itu memanfaatkan fasilitas dan potensi yang ada di masyarakat untuk diberdayakan, itu maksudnya ya. Seperti potensi sumber daya alam, potensi desa, sumber daya manusia atau kader kesehatan. Itu. Nomor 20. Asuhan mendasar kebidanan komunitas mencakup A. Pencegahan, B. Deteksi dini dan rujukan, C. Asuhan kegawat daruratan, D. Maternal neonatal atau semuanya benar.
asuhan mendasar itu semuanya benar. Ya, di komunitas itu perlu adanya pencegahan, deteksi dini, terus kemudian kalau ada kelainan itu dirujuk ya, asuhan kegawat daruratan, kemudian asuhan maternal dan neonatal ya. Jadi jawabannya ini semua benar. Sebagai pelaksana, bidan mempunyai 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Di bawah ini yang merupakan tugas ketergantungan bidan adalah tugas ketergantungan itu adalah menerapkan manajemen kebidanan setiap asuhan sesuai dengan fungsi dan keterlibatan klien serta keluarga. Nomor 22. Berikut ini yang merupakan falsafah asuhan ibu bersalin diantaranya adalah sebagai berikut. Kecuali A. Bidan meyakini bahwa setiap individu mempunyai hak untuk aman, puas terhadap pelayanan kesehatan dengan menghargai martabat manusia dan perbedaan adat kebiasaan. B. Yakin bahwa proses kehamilan dan persalinan dapat ditingkatkan melalui pendidikan kesehatan dan intervensi berbentuk dukungan keluarga. C. Berfokus pada kebutuhan individu dan keluarganya, baik fisik, emosi, dan sosial, terlibat aktif sesuai dengan nilai sosial. D. Asuhan yang terus-menerus yang menekankan pada aspek keamanan, manajemen klinis yang kompeten, mempertahankan tidak adanya intervensi pada keadaan normal, dan meningkatkan pendidikan kesehatan bagi ibu selama proses persalinan atau semuanya benar. Di sini disebutkan itu kecualinya ya. Kecuali jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 23. Nyonya D, 24 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 36 minggu. Dia berencana akan melakukan persalinan di rumah karena merasa lebih nyaman. Dengan keputusan ini juga didukung oleh keluarga, seperti suami, orang tua, dan mertuanya. Ketika memberikan edukasi kepada Nyonya D, hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Nyonya D dalam persalinannya di rumah nanti, kecualinya adalah ruangan yang sempit ya, sempit. Nggak boleh ya kecualinya. Jadi jawabannya yang A. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan untuk proses persalinan di rumah. Tapi sekarang nggak boleh di rumah ya, harus di fasilitas kesehatan. Oke? Lanjut. Nomor 24. Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri dengan maksud akan memakai alat kontrasepsi pil. Hasil pemeriksaan bidan, ibu tidak memungkinkan memakai KB hormonal. Setelah diberikan konseling, ibu memutuskan memakai AKDR. Ibu belum bisa membayar biaya pemasangan AKDR. Nah, kewajiban pasien pada kasus tersebut adalah pasien wajib melunasi A. Pasien wajib melunasi imbalan jasa pelayanan. Pasien wajib menaati peraturan. Pasien wajib mematuhi instruksi dokter. Bidan wajib menghormati hak pasien melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi. Atau semuanya benar. Kewajiban pasien pada kasus tersebut adalah pasien wajib melunasi imbalan jasa pelayanan karena di sini dikatakan ibu belum bisa membayar biaya pemasangan ya. Selain biaya pemasangan juga kan AKDR-nya dibeli ya. Oke. Nomor 25. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 7 bulan datang ke bidan praktek mandiri diantar oleh suaminya bermaksud memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya normal. Pemeriksaan fisik ditemukan lilanya itu lingkar lengan atasnya
22 cm. Nah, pada kasus ini bidan memiliki tanggung jawab harus mengikuti pelatihan, memberikan konseling, mendokumentasikan asuhan, menjaga rahasia pasien atau semuanya benar. Jawabannya adalah memberikan konseling. Bahwa di sini lilanya itu kurang, yang normal itu adalah 23,5. Oke. Jadi Ibu diberikan konseling tentang pemberian nutrisi dan lain-lain, oke? Oke, sekian. Terima kasih tentang soal-soal bidan untuk dibahas hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kalian yang butuh materi-materi kebidanan ya yang biasa keluar dari soal-soal, itu ada di sini di channel ini. Dibuka lagi di belakang ada tentang kode etik, peran fungsi bidan, bidan di komunitas, update pelayanan kebidanan, dan lain-lain. Oke? Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.